Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava, seorang mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sesuai dengan video sebelumnya, maka pada video kali ini saya akan membahas tentang berita, yaitu mengenai berita sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di kelas kemarin. Langsung saja kita mulai dari pertama, yaitu pengertian berita. Apa yang Anda ketahui tentang berita? Atau berita adalah, jadi berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Atau bisa juga berita adalah sebuah informasi yang disebarluaskan ke khalayak ramai. Jadi yang diterangkan oleh dosen saya, berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Sedangkan yang dijawab oleh teman-teman di kelas adalah sebuah informasi yang disebarluaskan ke khalayak ramai. Kedua pengertian tersebut bisa kita gunakan untuk mengartikan apa itu berita. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita itu ada 4. Yang pertama adalah straight news atau hard news. Straight news atau hard news adalah berita yang dibawakan secara formal dan punya segmen tersendiri dari sebuah platform TV. Jadi straight news adalah sebuah berita yang dibawakan secara formal dan juga baku yang memiliki segmen tersendiri di sebuah platform. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Liputan 6, Kompas Pagi, Siang Petang, dan juga iNews. Yang kedua adalah soft news. Soft news adalah sebuah berita yang pembawaannya tidak terlalu baku, berbanding terbalik dengan straight news. Jadi soft news adalah sebuah berita yang pembawaannya tidak terlalu formal dan juga tidak terlalu baku. Untuk pembahasan mengenai soft news, yaitu biasanya membahas tentang gaya-gaya hidup, terus juga human interest, dan juga kuliner ataupun review tentang sebuah wisata makanan dan juga semacamnya. Salah satu contoh yaitu adalah program TV My Trip My Adventure, kemudian ada juga Bikin Lapar ya, yang dimana itu mengenai sebuah berita yang di dalamnya ada sebuah informasi tapi tidak terlalu baku dan juga tidak terlalu formal gitu pembawaannya. Nah, yang ketiga adalah in-depth news. In-depth news adalah sebuah berita yang fokus membahas satu berita dari mulainya acara hingga akhir acara. Jadi in-depth adalah artinya mendalam. Sedangkan in-depth news adalah sebuah berita yang fokus dibahas secara mendalam dalam sebuah acara dari awal hingga akhir. Salah satu contohnya adalah di program TV Mata Najwa. Jadi misalkan Mata Najwa melakukan sebuah pembahasan mengenai politik dengan satu tema tertentu, maka dari awal mulai acara hingga akhir acara Mata Najwa itu membahas mengenai politik ataupun satu tema tertentu yang sudah disepakati. Yang terakhir adalah feature news. Yang keempat adalah feature news. Feature news adalah suatu jenis tulisan yang berisi perpaduan berita dan juga opini pribadi dengan gaya cerita storytelling dan juga mengandung unsur-unsur human interest. Selanjutnya kita masuk mengenai nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita ini ada banyak ya. Yang pertama adalah magnitude. Magnitude berarti kan itu berita mengenai hal-hal yang heboh, hal-hal yang viral. Kemudian adalah proximity. Proximity adalah berita yang dekat dengan kehidupan kita, yang dekat dengan kejadian-kejadian kita. Kemudian adalah aktual. Aktual adalah berita-berita terhangat, terbaru, isu-isu terbaru. Kemudian ada impact. Impact adalah sebuah dampak. Jadi berita harus memiliki dampak yang besar untuk masyarakat ataupun orang-orang yang melihat atau menonton berita tersebut. Kemudian adalah unusualness. Unusualness adalah sebuah berita yang tidak biasa ataupun berita-berita yang aneh, berita-berita yang heboh. Kemudian adalah human interest. Human interest adalah berita itu mencakup hal-hal yang dapat membuat seseorang itu tersentuh hatinya, seperti misalkan ada penganiayaan, kemudian audiensnya merasa tersentuh dan juga merasa kasihan dengan korban, seperti itu. Kemudian adalah konflik. Konflik adalah sebuah permasalahan yang terbaru dan menarik yang sehingga masyarakat tertarik untuk membahasnya. Kemudian adalah surprising ataupun hal-hal berita-berita yang mengejutkan. Kemudian adalah seks atau berita tentang pelecehan dan juga pemerkosaan dan sebagainya. Dan yang terakhir, berita itu mengandung informasi di dalamnya. Kemudian kita masuk ke dalam 5 syarat berita, yaitu yang pertama adalah aktual atau terbaru, kedua adalah faktual atau sesuai dengan fakta, yang ketiga itu penting, menarik, dan juga seimbang. Nah, di dalam sebuah berita itu terdapat isu. Apa itu isu? Isu adalah suatu masalah. Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya.
Nah, berita itu kita melihat itu di mana, atau berita dipublikasinya itu kemana. Nah, berita dapat dipublikasi ke dalam media massa. Media massa terbagi menjadi 3, yaitu ada media massa atau media cetak, media cyber, ataupun media elektronik. Nah, media cetak itu berita dipublikasi melalui koran-koran, yaitu koran-koran yang dicetak itu pada tahun 2000 ataupun tahun 1900-an itu masih menggunakan media cetak ataupun menyebarkan luas berita menggunakan koran. Kedua adalah media cyber. Media cyber adalah media-media ataupun website yang menggunakan internet untuk membaca sebuah isi karya jurnalistik, yaitu seperti Detikcom, Kompasiana, dan sebagainya. Yang terakhir adalah media elektronik. Nah, media massa ataupun berita juga disampaikan atau disebarluaskan melalui media elektronik sesuai dengan perkembangan zaman. Karena hampir sekarang masyarakat itu membaca ataupun melihat berita itu menggunakan media elektronik yang diunggah melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui dengan arti berita, kemudian jenis-jenis berita, nilai-nilai berita, dan juga syarat berita, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana cara kita menulis berita. Nah, ada 3 cara, yaitu melalui wawancara, menulis, dan juga foto ataupun dokumentasi. Nah, wawancara itu mengumpulkan data melalui pembicaraan ataupun wawancara secara langsung kepada saksi yang melihat kejadian tersebut. Nah, kemudian selain dengan wawancara, kita juga bisa menulis atas jawaban orang yang kita tanya atau wawancara. Dan yang terakhir, untuk menguatkan bukti-bukti, kita melakukan dengan foto ataupun dokumentasi, baik berupa foto ataupun video untuk menguatkan data kita. Nah, untuk melakukan wawancara, kalian bisa mengajukan 6 pertanyaan, yaitu dengan 5W1H. 5W1H. Nah, apa itu 5W1H? 5W1H itu adalah what, who, when, where, why, how. Atau apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Apa kejadian yang telah terjadi, siapa pelaku ataupun korbannya, kapan terjadinya, di mana itu lokasi kejadiannya, kenapa kejadian, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikumpulkan sebagai data dan ditulis sebagai sebuah berita. Nah, setelah kalian mengumpulkan data dari wawancara ataupun tulis dan juga dikuatkan dengan dokumentasi foto dan video, kalian itu mengemas dan juga menulis dengan komposisi tertentu. Ada beberapa bentuk, salah satunya adalah bentuk piramida terbalik, yaitu dengan judul. Judul itu lebih besar, di mana judul untuk menarik perhatian pembaca ataupun audiens untuk melihat berita tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan lead. Lead itu berisi tentang highlight ataupun apa kejadian yang telah terjadi di mana dan kapan. Dan kemudian itu di bawahnya lagi adalah tubuh atau isi berita terkait dengan apa yang kita liput. Dan terakhir itu ekor ataupun penutup, sehingga membentuk sebuah berita ataupun struktur berita yang menarik yang dapat dikemas kalian untuk dipublikasi kepada halayak ramai. Ya, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Itu adalah materi yang saya dapatkan di kelas pada pertemuan sebelumnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.